Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara dan saudari, mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati, baik yang hadir di Masjid Al-Islam secara offline maupun yang mengikuti kajian live streaming dari Al-Islam Channel secara online. Mengingat sekarang adalah masih dalam musim pandemi COVID-19, sehingga sebagian menjaga diri, isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, di asramanya masing-masing, tetapi masih bisa mengikuti kajian ini secara online. Baik yang online maupun offline, insya Allah sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian bedah buku yang berjudul Kesabaran yang Indah, intisari dari pelajaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas muqaddimah yang berisi tentang keutamaan surat Yusuf, kemudian juga berisi tentang sebab turunnya surat Yusuf. Kemudian kita sudah masuk pada bab pertama, Al-Quran dan bahasa Arab, mengambil dari ayat 1 dan 2 dari surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu surat Yusuf ayat 1 hingga ayat 2. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian ini dengan membaca surat Yusuf ayat 3. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surat Yusuf ayat 3 yang kemudian kita beri judul sebaik-baik kisah. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas, ya, sebaik-baik kisah. Ayat di atas mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, makna kisah atau makna kisah. Ahsanal qasas. Apa qasas itu? Al-qasas dari kisah, kemudian menjadi bahasa Indonesia kisah, karena orang Indonesia susah mengucapkan qaf, maka mereka membacanya kaf, kisah. Aslinya kisah, jadi kisah. Ya. Wakaf menjadi wakaf, ya, wakaf. Nafaqah menjadi nafkah. Jadi qaf ketika masuk ke Indonesia berubah menjadi kaf. Ya, karena cuaca di Indonesia itu tidak mendukung huruf qaf. Ya. Qaf, ya.
Kisah menjadi kisah. Apa arti kisah? Kisah maknanya memberikan berita secara bersambung. Kisah berarti memberikan berita secara bersambung. Dalam istilah yang terkenal di Indonesia namanya cerbung, cerita bersambung. Nah, itu kisah ya, atau kisah yang disampaikan secara berurutan, kisah yang disampaikan secara berurutan, atau cerita yang dikisahkan secara berurutan, namanya kisah atau cerbung, cerita bersambung. Karena al-kisah secara bahasa artinya mengikuti. Jadi satu cerita mengikuti cerita berikutnya. Setelah selesai diikuti dengan cerita berikutnya terus. Bahasa yang lebih populer namanya sinetron. Sinetron itu biasanya bersambung dan biasanya 30 seri kalau itu ditayangkan pada bulan Ramadan. Jadi sinetron Ramadan. Sinetron ini bisa berupa sinetron umum ya, tetapi juga bisa sinetron religi atau agamis, seperti kisah. Kalau di Timur Tengah itu kisah ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu 30 seri ya, itu di Timur Tengah, sinetron Panglima atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 30 seri. Sinetron Ashabul Kahfi 30 seri. Sinetron Perang Zallaqah, bukan perang Zallaqah, Daulah Al-Murabitun yang bisa mengalahkan tentara pasukan salib yang dipimpin oleh Alfonso ya, terkenal dengan perang Zallaqah ya, 30 seri. Bagaimana keadaan umat Islam di Andalus sehingga runtuh. Begitu juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, sudah dikisahkan 30 seri dan lain-lainnya. Jadi kisah itu artinya mengikuti cerita yang diikuti dengan cerita berikutnya. Mana dalilnya? Dalilnya satu, surat Al-Qasas, surat cerita-cerita Al-Qasas ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah ya, Nabi Musa yang waktu kecil ditaruh di tabut di dalam kotak kemudian dialirkan di sungai Nil. Maka berkatalah ibunya Ummi Musa wa qalat li ukhtihi kussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Berkatalah Ummi Musa, ibunya Musa, kepada saudaranya li ukhtih, maksudnya kepada saudara Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya kakak perempuan. Kussih, ikutin dia. Kussih, bukan ceritakan dia, ikutin tabut yang ada di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Ikutin, jangan sampai nanti diambil orang. Kemana dia pergi, lapor. Kemana dia pergi, maksudnya kemana tabut yang berisi Musa kecil itu mengarah, ikutin dia. Kussih. Makanya beliau ini, kakaknya Nabi Musa ini, perempuan ini terus berjalan di pinggir sungai sambil mengawasi tabut itu kemana pergi. Fabasurat bihi an junubin, beliau melihat dari jauh, nggak mau dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nanti ketahuan, mencurigakan, maka mengamatinya dari jauh. Fabasurat bihi an junubin,
wahum la yas'urun, orang-orang sekitar situ, Firaun dan bala tentaranya tidak tahu bahwa kota itu sedang diawasin oleh saudaranya atau kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi sebenarnya kisah ini juga mengandung apa? Ilmu intelijen, bahwa kadang-kadang orang itu mengikuti kita secara diam-diam dari jauh, bisa dengan kamera, bisa dengan CCTV, walaupun kadang CCTV-nya dimatikan di jalan tol itu kan, ya. Terus ya di sini juga ada CCTV ini. Jadi mahasiswa ini sebenarnya fabasurat bihi an junubin wa hum la yas'urun. Anda itu sedang diteropong dari kantor itu. Ngapain ini? Lagi makan rebutan makanan. Oh, ini lagi ganti pakaian. Lagi tidur mendengkur, itu ketahuan dari CCTV. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yas'urun. Adapun di sini, di sekolah sini, di pesantren Al-Islam ini, walaupun saya nggak datang, tetapi dikontrol dari jauh. Ini fulan lagi ngapain nih? Abdul Aziz lagi ngapain? Oh, dia berjalan dengan Umar umpamanya. Fabasurat bihi an junubin. Dikontrol, ada laporan-laporan. Itu istilahnya. Jadi makna ini mengandung, ya, kisah itu mengandung mengikutin dari jauh. Itu satu pelajaran sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 64. Coba bayangkan para hadirin rahimakumullah. Hampir semuanya, ya, hampir semuanya terdapat dalam ayat-ayat cerita. Pertama, dalam surat Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Kedua, dalam surat Al-Qasas, cerita Nabi Musa. Yang ketiga, dalam surat Al-Kahfi ayat 64, kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, atau Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir bersama asistennya. Jadi beliau pergi mencari Nabi Khidir, belum ketemu. Kemudian ketika diceritakan bahwa ternyata tempat pertemuan antara Majma'al Bahraini, tempat pertemuan dua lautan itu sudah terlewatin. Makanya Nabi Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qasasa. Qala dzalika ma kunna Yusa, atau ya asistennya lah. Itulah yang kita cari tadi itu. Yaudah kita balik, fartadda. Maka mereka berdua balik arah, muter. Kita balik arah. Oh, sudah kelewatan. Fartadda ala atharima, mengikuti jejak-jejak yang pernah dilalui tadi. Ala atharihima qasaso. Jadi mereka balik berdua, ya, Nabi Musa dan pembantunya ini, asistennya ini balik berdua ala atharima, di atas bekas-bekas jejak mereka, qasaso mengikuti. Jadi kalau diartikan mengikuti jejak-jejak yang sudah ditinggalkan, lewatin tempat tadi. Ada mahasiswa baru mau ke Al-Islam gitu kan, kelewatan sampai sono, sampai Keranggan, oh udah kelewatan, balik arah lagi. Maka bahasanya apa? Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharima qasasa. Maka mereka balik mengikuti jejak sebelumnya, balik arah. Itu makna kisah. Jadi kisah itu maknanya mengikuti. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Saya atau kami mengkisahkan kepada Anda
nahnu nakusu alaika, ada ala ya, ada ala, nakusu alaika, bukan nakusuka ya. Kalau nakusuka menggunting kamu, beda ya. Kososo ala, nakusu ala, ada huruf jarnya ala. Nahnu nakusu alaika apa? Ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Ahsan itu mengandung kualitas. Bagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amal. Sekarang sebaik-baik kisah ya. Jadi ahsan itu ada lebih baik. Sebaik-baik kisah. Kenapa sebaik-baik kisah? Karena ini kisah nyata, bukan fiktif. Fiktif itu bukan buatan. Nah, di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan arti nahnu nakusu alaika ahsanal qasas, yaitu kami menceritakan kepadamu wahai Rasul yang mulia. Nahnu nakusu alaika, kami menceritakan kepadamu wahai Rasul yang mulia apa? Sebaik-baik kisah, yaitu sebaik-baik bentuk penjelasan. Jadi cara menjelaskan itu paling baik dari dan paling sesuai dengan yang dimaksud. Sebaik-baik penjelasan dan yang paling sesuai dengan yang dimaksud dari cerita tersebut. Jadi sudah ceritanya bagus, narasinya bagus. Dalam bahasa tulisan namanya narasi, penjelasannya, kata-katanya bagus, kata demi katanya bagus, susunan kalimatnya terukur, sistematis dan mudah dipahami. Disebut sebaik-baik cerita karena mencakup berita yang paling jujur ya, berita yang mengandung kebenaran. Sekarang banyak namanya berita hoax atau hoax atau fake ya, yaitu berita bohong. Banyak orang termasuk para aktivis, mungkin termasuk jamaah al-Islam, itu termakan dengan hoax. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya keren langsung disebar, padahal hoax. Hati-hati mendapat berita dari WA, apalagi WA grup itu banyak hoaxnya itu. Maka kalau kita nggak jelas dari mana sumbernya, mendingan diam lebih baik. Tidak usah men-share kepada yang lainnya. Ya, men-share itu maunya baik, tapi justru malah dapat dosa karena menyebarkan hoax. Ya. Terus apa yang perlu di-share? Yang perlu di-share adalah kajian-kajian, itu jelas enggak hoax. Ada kajian malam Ahad di Masjid Al-Islam, itu benar, bukan hoax, maka sebarkan. Ada kajian tentang tafsir, tulisan tentang tafsir, tulisan tentang tadabbur Al-Quran, tulisan tentang fikih, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis, sebarkan. Itu pasti benar, maksudnya benar, ada memang tulisan seperti itu, bukan berita politik. Makanya para hadirin, jangan termakan dengan isu-isu politik. Kalau Anda orang awam, kalau Anda nggak tahu politik, jangan menyebarkan isu-isu politik. Itu kadang-kadang jebakan. Anda terlalu lugu dalam berjuang. Ya. Mereka menyebar jebakan-jebakan, ya Anda masuk ke situ. Bisa juga itu pengalihan isu, bisa juga itu hoax. Ya. Jadi kenapa disebut sebaik-baik kisah? Karena mengandung berita yang benar, pasti benar ya, dengan metode yang mengena, dengan cara yang mengena, dan paling syarat dengan hikmah, ibrah dan nasihat ya. Metodenya benar, beritanya benar, cara penyampaiannya bagus, dan mengandung hikmah, ibrah, pelajaran dan nasihat. Di dalam tafsir Qurtubi umpamanya menyebut sekitar 6 hikmah kenapa kisah Nabi Yusuf dianggap dengan sebaik-baik kisah. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf
adalah kisah yang mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat banyak. Ini tidak terdapat di dalam kisah lain. Coba cari kisah lain seperti kisah Nabi Yusuf, nggak ada. Hatta kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Isa, kisahnya nggak sempurna, maksudnya nggak selengkap Nabi Yusuf. Karena kisah Nabi Yusuf itu dari awal dia kecil sampai dia menjadi dewasa dan menjadi menteri, itu disajikan secara urut, ya, sistematis, bersambung, kayak sinetron lah. Jadi kalau Anda baca surat Yusuf itu kayaknya Anda sedang melihat sinetron. Anda sepertinya lagi membaca sebuah buku yang berisi tentang kisah. Makanya saya harapkan mahasiswa terutama yang menghafal Al-Quran, tolong surat Yusuf itu dihafal duluan lah. Ya, pasti hafal itu. Mudah menghafalnya kan urut. Ya. Seandainya lupa, diingat-ingat setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, nanti begitu. Jadi tolong antum praktekkan Yusuf, insya Allah surat Yusuf insya Allah lebih mudah dihafal daripada surat-surat yang lainnya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya surat Yusuf ayat 111. Ya, di situ disebutkan apa? Surat Yusuf 104, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka, maksudnya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat ibrah, pelajaran bagi ulul albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf paling terakhir yaitu 111 menunjukkan bahwa jumlah ayatnya 111, padahal kita baru sampai ayat yang ke-3. Berarti masih berapa? Masih 90, masih 109 ayat lagi. Harus sabar. Namanya aja cerbung, cerita bersambung. Nggak bisa diselesaikan semalam. Kayak cerita 1001 malam. Pernah baca nggak cerita 1001 malam? Ya mungkin kisah Nabi Yusuf ini akan selesai dalam waktu 1001 kajian. Ya, 1001 kajian surat Yusuf. Ini kan baru jilid pertama, baru ayat 3, masih 109 ayat lagi. Itu yang pertama. Karena dalam kisah Yusuf ada ibrah li ulil albab. Yang kedua, kenapa disebut sebaik-baik kisah? Masih menukil perkataan Imam Qurtubi dalam tafsirnya, disebut sebaik-baik kisah karena di dalam kisah ini Nabi Yusuf sangat sabar, super sabar ya, terhadap gangguan dan kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya. Saudaranya jahat banget, Nabi Yusufnya sabar banget. Nah, gitu. Anda kalah ya kalau banding dengan Nabi Yusuf. Di Al-Islam aja udah nggak sabaran, baru setengah tahun sudah nggak sabar mau pindah Ustaz. Kenapa? Di sini makanannya nggak enak. Piringnya satu piring bertiga, nggak betah Ustaz, pindah. Dia nggak sabar. Makannya cuma telur aja, nggak sabar. Ya. Asal namanya tingkat 3, turun naik, capek Ustaz. Akhirnya keluar, nggak sabar, banyak nggak sabar. Ada yang keluar karena hafalannya susah Ustaz. Wah. Terlalu ketat, ya, keluar, nggak sabar. Nah, Nabi Yusuf ini kenapa disebut sebaik-baik kisah? Karena sangat sabar terhadap gangguan saudara-saudaranya yang sangat, ya, sangat apa? Sangat tidak baik kepada Yusuf. Wah, Anda di sini siapa yang jahat? Kan ada yang jahat. Memang ada yang ganggu Anda? Ada yang usil sama Anda? Enggak ada kan? Ya. Ada penampakan enggak di sini? Tangan. Ada enggak? Enggak ada yang ganggu. Enggak betah. Ya.
Dulu ada mahasiswa yang nggak betah karena diusilin teman-temannya, dibully teman-temannya. Ustadz mau keluar kenapa? Dibully teman-temannya. Saya bully mahasiswa juga malah seneng, karena habis dibully diberi makanan. Alhamdulillah. Suruh push up ya, terus diberi makanan. Nah, jadi betah mereka. Ada lagi makula, beliau memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau kita dibully teman-teman, maafkan. Jadi kalau cuma dibully ustadz sudah maafkan, ya ustadz itu maunya baik sama anda, ngakrab gitu, jangan masuk hati. Padahal Nabi Yusuf itu mampu membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Kok mampu? Karena kan sudah jadi menteri dia. Jadi perdana menteri punya kekuasaan penuh, ya. Saudaranya datang dalam keadaan miskin, minta bantuan, bisa aja masukkan penjara semua, atau masukkan sumur gantian. Bisa aja satu masukkan sumur, lubang buaya itu, ya, masukkan. Tapi nggak mau, karena sifat Nabi itu tidak balas dendam. Makanya jadilah ya orang seperti para nabi, seperti Nabi Yusuf. Ya, nggak usah dendam. Kalau ada teman-teman yang nggak suka sama anda, nggak usah dendam, maafkan. Memaafkan tuh indah, kesabaran yang indah. Itu dalamnya ada suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Wal afina anin nas. Orang yang suka maafkan itu biasanya hidupnya bahagia. Orang yang dendam biasanya hidupnya sengsara, sakit-sakitan. Dan orang yang suka maafkan itu insya Allah akan ya diselamatkan dari COVID-19, insya Allah. Nggak percaya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dengan izin Allah tentunya. Itu Ustaz, ada orang pemaaf kok kena COVID, itu takdir. Ya, intinya memaafkan. Nabi Yusuf subhanallah sangat pemaaf. Beliau mengatakan apa? La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Surat Yusuf ayat 92. La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya, maafkan kami udah enggak apa-apa. Mahasiswa yang sering melanggar datang kepada saya, maafkan, saya maafkan. Minta berapa? Saya beri. Ya, maafkan. Ngapain kita dendam ya? Ya sudah. Makanya mau keluar saja. Nggak masalah, mau kemana pun juga terserah. Yang ketiga itu yang kedua ya. Yang pertama tadi bahwa dalam kisah Yusuf banyak pelajaran. Merujuk kepada surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasim ibratun lil albab. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Yusuf sangat sabar terhadap gangguan dan kebencian saudara-saudaranya. Mengambil surat Yusuf ayat 92, la tathriba 'alaikumul yaum, la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Yang ketiga, kenapa disebut sebaik-baik kisah? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf itu diceritakan tentang nabi. Jadi di situ ada nabi yang soleh. Ada dua nabi, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Itu satu. Kemudian di dalamnya ada malaikat. Ya, ada malaikat. Ya, diceritakan malaikat ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha. Ada malaikat di situ. Ya. Ada setan yang menggoda saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, ayat ke 45, ayat kelima itu ya, kelima 6 itu ada inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini kenapa memasukkan Yusuf ke dalam sumur? Karena godaan setan. Di dalamnya ada jin. Setan, jin, beda loh. Setan, jin. Jin itu dari setan, itu dari jin. Jin itu ya lawan daripada malaikat dan manusia. Jadi ada tiga makhluk, manusia,
malaikat dan jin. Dari jin itu muncul setan atau iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian di dalamnya ada manusia, ada binatang ternak. Mana binatang ternaknya? Ada sapi. Ya. Inni ara sab'a baqaratin simanin yakulna sab'un ijaf. Saya melihat sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Nah, ini aneh ya. Kurus itu jangan dikira jarang makan, kan makannya paling banyak. Cuman ya kurus terus. Nggak bakat gemuk. Kadang yang gemuk pun makannya dikit. Coba diperhatikan nanti yang kurus makannya berapa, yang gemuk makannya berapa. Jadi jangan dianggap kalau orang kurus itu jarang makan, pun makannya banyak. Orang gendut pun dimakan oleh yang kurus tadi. Ini fakta loh. Justru orang kurus itu lebih berbahaya daripada yang gemuk. Katanya sih orang gemuk itu biasanya orangnya sabar. Ya. Orang kurus ya nggak tahu lah, tapi saya melihat dari sini bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana temannya Nabi Yusuf dalam penjara ini atau temannya raja ini bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Kan nggak masuk akal, gimana cara makannya? Namanya mimpi kan ya. Mungkin nanti Anda nanti malam mungkin bermimpi ada kucing kurus sakit-sakitan makan kucing gemuk. Nah, itu takwilnya apa kira-kira? Atau mungkin Anda melihat orang mahasiswa kurus krempeng mukulin mahasiswa yang gemuk. Mungkin Anda bisa melihat dan bisa bermimpi seperti itu. Harus ditakwilkan apa itu penyebabnya. Luar biasa kan? Di dalamnya ada burung dalam kisah Nabi Yusuf, di mana mimpinya teman Nabi Yusuf dalam penjara ya. Salah satunya mengatakan inni arani ahmilu khubzan ta'kulu tayru min ra'si qudiyal amrul ladzi ya. Jadi ini ahmilu khubzan, saya melihat ya, saya melihat arani ahmilu faqara si khubzan fatakulu tayrumin. Kemudian roti ini dimakan oleh burung. Apa takwilnya? Roti itu ya, ini satu cuplikan takwil mimpi itu. Kalau roti itu simbol kehidupan. Jadi kalau Anda nanti mimpi kemudian dapat roti, nah itu seakan-akan Anda dapat uang banyak itu. Karena roti itu menunjukkan kehidupan. Burung, nah, ketika burung itu mengambil roti, berarti burung itu mengambil kehidupan Anda. Berarti Anda akan mati dalam waktu 3 hari atau 5 hari. Itu takwilnya Nabi Yusuf. Ya kan, saya nggak menakwilkan Anda. Ini contoh aja metode takwil Nabi Yusuf. Berarti roti itu sumber kehidupan. Burung yang mengambil rotinya itu berarti mengambil kehidupan Anda. Maka orang ini akhirnya apa? Dipanggil oleh raja dan dibunuh. Ya, dengan dihukum gantung mati. Yang satu ini arani aksiru khamra. Yang satu bermimpi memeras anggur. Anggur itu air, kayak jahe ini sumber kehidupan. Jadi kalau saya membawa air di samping ini berarti memang ini sumber kehidupan, air. Memeras air itu sama dengan meminum air. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya kalau itu anggur, kalau ini jahe. Kenapa anggur waktu itu yang dikenal anggur? Anggur itu minuman para raja, minuman ya yang paling baik waktu itu. Kalau dia memeras anggur berarti hidupnya diperpanjang atau umurnya masih panjang. Maka orang ini kemudian
keluar dari penjara bukan digantung tapi justru diangkat jadi pembantu raja, suruh nuangkan airnya raja. Jadi yang sering bawa air jahe ke sini insya Allah ya hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat begitu ya, selama ya di Al-Islam ini orang-orang yang suka nyuguhin ustadz air itu biasanya nasibnya baik biasanya. Itu ustadz kok sakit-sakitan takdir. Biasanya baik. Ya, maka nanti biar nggak rebutan digilir lah supaya nasibnya baik semuanya yang menyediakan air untuk ustadz ya. Apalagi kalau yang disediakan jahe. Ya, saya teruskan masih nomor 3 ya. Kan di dalamnya ada nabi, ada malaikat, ada setan, ada jin, ada binatang ternak, ada burung, ya kan? Ada perilaku para raja dan budak. Di situ disebutkan Zulaikha, bagaimana raja di istana mereka. Ada para pedagang, ya, saudagar, karena saudara-saudara Nabi Yusuf ini kan juga berdagang, para musafir yang mengambil Nabi Yusuf dari sumurnya itu kan, makanya saya saudagar itu dalam cerita Nabi Yusuf bagus. Kenapa? Karena mereka lah yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur. Coba kalau nggak ada pedagang, Nabi Yusuf di dalam sumur selamanya. Maka Allah mengutus para saudagar itu untuk melewati. Biasanya begini loh, saudagar itu nggak pernah lewat daerah itu. Saudagar itu tidak pernah lewat jalur itu jalan buntu lah istilahnya gitu, nggak mungkin orang lewat. Ya tiba-tiba nasib, namanya takdir itu nggak bisa ditolak. Allah mengarahkan, saudagar, dalam hati mereka. Kamu berhenti. Sebagian ahli tafsir mengatakan saudagar itu tersesat jalan, salah jalan gitu. Blek, ada sumur. Salah jalan, ada sumur. Diambillah ember, terus ngambil air, tiba-tiba di atasnya sudah ada Nabi Yusuf. Berarti siapa yang menolong Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menggerakkan hati para saudagar untuk mampir ke situ. Ini iman kepada Allah, iman kepada pertolongan Allah. Ada aja yang menolong. Maka kita mahasiswa nggak boleh putus asa. Kalau kita ada masalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditolong oleh Allah dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Itu kisah Nabi Yusuf. Anda tahu nggak kisah Nabi Musa alaihissalam? Nanti kapan-kapan kalau sudah 111 ayat selesai. Ya. 5 tahun yang akan mendatang insya Allah 1001 pertemuan. Ya. Itu nanti ada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dikejar-kejar oleh Fir'aun, rezim Fir'aun, ya, DPO, ya, ini kan daftar pencarian orang namanya Musa, ini dituduh teroris, ya. lari dari negeri Mesir, Fir'aun, ya. Kemana? Ke Madian. Madian itu mana? Madian itu dekat dengan Yordan. Jadi kalau Anda melihat peta itu ada Mesir, ada Laut Merah. Laut Merah itu ujungnya, ya, itu nanti ada namanya Yanbu. Yanbu itu pelabuhan yang mengitari, atau pelabuhan yang diitarin, dikelilingi oleh 4 negara, Saudi Arabia, Yordan, Mesir, Israel. Itu dalam satu pelabuhan Yanbu. Saya pernah ke sana itu. Di atasnya Yanbu itu ada Madian. Jadi Madian ini masuk daerah Saudi Arabia utara, dekat dengan perbatasan Yordan, di bawah Israel. Dari Mesir ke sana berapa ini? Dari Mesir ke sana kan jauh banget, berapa ribu kilo itu. Makanya najauta minal qaumil kafirin, kata Nabi Syuaib, Anda sudah selamat karena ini bukan wilayahnya Fir'aun lagi, kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sampai Madian, dia bingung, gimana ya Allah,
Asa rabbi ayahdiyani sawa'is sabil, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ternyata dia menemukan apa? Sumur, ada sumur. Tadi Nabi Yusuf ada sumur, Nabi Musa juga ada sumur. Jadi sumur itu sumber kehidupan, sumur. Jadi cerita sumur, nanti ada cerita baju. Dalam kisah Nabi Yusuf ada disebutkan tiga baju. Dalam kisah Nabi Yusuf ada sumur, dalam kisah Nabi Musa ada sumur. Sumur inilah yang menyelamatkan Nabi Musa, dan sumur inilah yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bisa diartikan dari sumur menuju istana. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya min sumur ilal kusur, ya, bukan kasur, kusur. Ya. Dari sumur menuju istana, namanya qasr, kusur, qasr istana. Ya itu. Nah, di sumur itulah beliau melihat orang berkerumun mengambil air. Di pojok itu ada dua wanita. Nah, dua wanita yang sendiri terusir, nunggu berjam-jam, ngantri, selalu kalah dengan laki-laki. Maka Nabi Musa alaihissalam terdetik hatinya untuk menolong dua wanita, dua akhwat lah istilahnya. Karena dia belum menikah, dua akhwat. Ternyata menolong akhwat itu menyebabkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menolong orang lemah. Jadi kalau ada minta tolong segera ditolong. Mudah-mudahan Allah akan menolong Anda. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menolong dua akhwat. Kemudian kebetulan Nabi Musa itu orangnya keker, tangguh begitu. Ya, sering mulakamah lah. Itu orang-orang preman-preman yang menguasai sumur itu diajak apa silat pada kabur semuanya. Kabur semuanya, udahlah, takut. Bagaimana enggak kalah, sekali pukul mati itu. Ya, Nabi Musa ini kan kenapa dikejar Firaun? Karena membunuh penduduk Mesir, sekali pukul mati, padahal mukulnya enggak sengaja mati. Gimana kalau sengaja, mental berapa meter? Pada kabur semuanya. Udah enggak ada, silahkan kamu dua akhwat mengambil air sebanyak-banyaknya. Kemudian habis itu dia balik ke mana? Ke pohon. Kemudian enggak minta upah, enggak minta imbal balik, dia hanya kepada Allah. Hanya minta kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Datanglah dua akhwat itu, kemudian meminta supaya datang ke rumah bapaknya, karena bapaknya kepengen mengucapkan terima kasih. Dari situlah kemudian Nabi Musa alaihissalam punya istri, punya anak, punya macam-macam lah, ya. Kemudian nanti mudik ke mana? Ke Mesir lagi. Ceritanya panjang, bukan sekarang. Insya Allah setelah kisah Nabi Yusuf selesai, setelah ayat 111. Sekarang kita mendengar azan Isya dulu, nanti kita lanjutkan tentang pelajaran dari sebaik-baik kisah. Silahkan. Baik hadirin dan hadirat, kita lanjutkan kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan tadi bahwa surat Yusuf sebaik-baik kisah karena menurut Imam Qurtubi, satu, kan di dalamnya ada ibratan li ulil albab, pelajaran bagi ulil albab. Dua, dalam kisah Nabi Yusuf disebutkan kesabaran begitu tinggi dari Nabi Yusuf terhadap gangguan-gangguan dari saudara-saudaranya. Bisa saja dia membalas dendam, bisa aja beliau membalas dendam karena beliau menjadi menteri, sedang saudara-saudaranya masih miskin dan masih meminta-minta. Makanya sangat mudah untuk menjebloskan 10 saudaranya ke dalam penjara, tapi beliau tidak. Beliau memilih untuk memaafkan. La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Dan sifat memaafkan adalah sifat yang paling baik. Yang ketiga disebut dengan sebaik-baik kisah karena di dalamnya disebutkan tentang nabi, malaikat, jin, setan, manusia, binatang ternak, burung, ya, tentang para raja, para budak, ya, para pedagang. Terakhir saat ini kita sampai kepada para pedagang, saudagar. Saudagar itu disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis bentuknya positif. Jadi maka mahasiswa nanti kalau lulus dari Al-Islam, kalau ingin cari profesi, jadilah profesi pedagang.
ustadz tapi juga pedagang, pengajar tapi juga pedagang. Bukankah Wali Songo ya yang mengislamkan tanah Jawa ini, ya mengislamkan Indonesia ini dulu adalah ulama sekaligus saudagar. Ya, nanti akan kita bahas dalam buku lain bagaimana keutamaan para saudagar. Nanti dalam buku membangun negara dengan tauhid ada surat Quraisy ila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Quraisy itu adalah pedagang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saudagar juga. Ya. Ini manfaat atau keutamaan para pedagang menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama di situ, para ulama, orang-orang awam, laki-laki, wanita, ada kisah wanita dalam kisah Nabi Yusuf, Zulaikha dan wanita-wanita istana. Belum kita bahas pada jilid pertama ini, insya Allah akan kita sebutkan dalam seri kedua dengan judul wanita dan kekuasaan. Ya. Itu berpengaruh, ya, kekuasaan itu terpengaruh dengan wanita biasanya. Ya. Di dalamnya juga disebutkan tentang masalah tauhid, fikih, sejarah, ada takwil, mimpi, ada politik, ada pergaulan, ada manajemen kehidupan, ya, dan lain-lainnya. Dalam politik jelas dari awal sampai akhir memang ini adalah pelajaran politik. Maka kita sebut nanti panduan politik. Ini panduan politik jilid ketiga, ya. Ya, panduan politik, dan kita bahas surat Yusuf ini di tempat lain sudah sampai 147 seri, ya, kajian politik Islam dari surat Yusuf alaihissalam. Jadi di dalamnya ada politik, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sebagai menteri bisa mengatur negara, bisa menyelamatkan negara Mesir dari krisis moneter. Seperti Indonesia ini kalau dipegang Nabi Yusuf selesai. Ya. Mesir jadi negara kuat setelah dipegang Nabi Yusuf. Mesir waktu itu seperti Indonesia, krisis ekonomi. Ya. Setelah dipegang Nabi Yusuf akhirnya bisa. Itu yang ketiga. Keempat, kenapa disebut dengan sebaik-baik kisah? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf disebutkan hubungan antara dua orang yang saling mencintai. Siapa itu? Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Ini bapak dan anak yang saling mencintai. Di dalamnya disebutkan kisah Zulaikha dan Yusuf alaihissalam. Namanya cinta bertepuk sebelah. Ya. Tahu nggak mahasiswa? Bercinta bertepuk sebelah tangan. Bisa nggak Anda bertepuk? Pek, tepuk kan? Nah ini kan, ini cinta. Nah ketemu ini cinta, ini nggak cinta. Pes nggak kena. Zulaikha senang sama Nabi Yusuf nggak suka sama Zulaikha. Dikejarlah Yusuf itu, maka tersobeklah ya kain atau baju di belakang. Itu namanya Zulaikha yang mencintai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mencintai Zulaikha. Yang kelima, kenapa disebut sebaik-baik kisah? Karena yang dimaksud sebaik-baik kisah maksudnya kisah yang paling mengagumkan. Itu menurut Imam Qurtubi tentunya, ya. Yang keenam, yang terakhir, kenapa disebut sebaik-baik kisah? Karena semua orang yang disebut dalam cerita itu berakhir dengan kebahagiaan. Dalam bahasa Jermannya namanya happy ending. Happy ending itu apa? Kesudahan yang berbahagia. Mahasiswa yang sabar di dalam belajar, ya, itu akan mengalami kayak Nabi Yusuf, happy ending. Ya, hafal 30 juz, ya, hafal 5-6 matan, ya, diwisuda, jadi ustadz pengabdian, menikah, ya. Ya, kemudian jadi orang yang dihormati karena ilmunya, karena kesabarannya. Jadi happy ending itu namanya. Coba kita perhatikan
Yusuf. Ya, Nabi Yusuf bapak dan saudara-saudaranya. Pertama kan bapaknya kehilangan Nabi Yusuf masuk sumur, Benyamin juga nggak balik lagi, saudara-saudaranya benci sama Nabi Yusuf, tapi berakhir dengan kebahagiaan, mereka peluk-pelukan di istananya Nabi Yusuf. Ya, hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alani rabbi haqqan. Ini takwil mimpi setelah 40 tahun. Ya, mereka kisruh, mereka bermusuhan. Akhirnya damai di akhir hidup mereka. Bapak ibunya datang ke Mesir bersama 11 saudaranya menemui Nabi Yusuf. Ya, inni ra'aitu ya abati inni ra'aitu samsa wal qamar ahada asyara kawkaba was samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Takwilnya terbukti setelah 40 tahun menunggu takwil mimpinya itu 40 tahun. Nah, itu sebagian orang mengatakan 40 tahun setelah terjadi masalah. Makanya kalau kita kepengen Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nunggu 40 tahun. Jangan langsung berubah, enggak, sabar 40 tahun insya Allah berubah Indonesia seperti perubahan dalam diri Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi semuanya happy ending ya, termasuk Zulaikha yang merayu Nabi Yusuf itu, yang membicarakan Nabi Yusuf, akhirnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Walaupun dalam sebuah cerita Zulaikha itu kemudian ambruk, suaminya meninggal dunia, dianya bangkrut, miskin, jadi pengemis, tapi masih mencintai Nabi Yusuf yang sudah jadi raja. Lihat, orang pejabat yang memfitnah Nabi Yusuf dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara, maka pejabat itu akhirnya ambruk ya, kemudian miskin, dipecat dari jabatannya. Nabi Yusuf yang dipenjara malah jadi pemimpin. Inilah dunia ya. Kemudian Zulaikha ya akhirnya meminta-minta ya, lama-lama menurut sebagian ulama Zulaikha akhirnya dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut sebagian ulama tentunya ini masih khilafiyah ya. Raja Mesir akhirnya masuk Islam ya kan, di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Teman di penjaranya yang mengatakan saya bermimpi memeras anggur jadi Muslim, menjadi pembantu raja ya, dan seterusnya. Di happy ending semuanya. Maka cerita yang paling baik menurut Al-Quran adalah cerita yang diakhiri dengan happy ending, kebahagiaan di akhir cerita. Nama bahasa Arabnya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, kebaikan yang terakhir. Selesai pelajaran yang kedua, kita masuk kepada pelajaran ketiga, masih satu ayat itu ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Baru itu kan tadi kan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Masih ada terusannya itu, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kisah Nabi Yusuf ini maksudnya berdasarkan wahyu, bukan cerita fiktif, bukan novel. Ya, kemarin ada mahasiswa yang kepergok waktu pelajaran fikih membaca novel Sang Bidadari. Itu fiktif ya. Daripada Anda membaca Sang Bidadari juga nggak dapat juga. Bercermin dulu lah ya. Mendingan Anda membaca apa? Membaca kisah Nabi Yusuf, berpahala lagi. Anda ulang-ulang ya. Anda ulang-ulang terus itu surat Yusuf itu berkali-kali, itu Anda sudah baca melebihi novel-novel itu dan dapat pahala, dapat pelajaran ya.
Jadi artinya kisah itu berdasarkan wahyu yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, barang siapa yang membaca novel selain novel Al-Quran, akan jauh dari petunjuk. Ya, maka utamakan kisah Al-Quran dulu. Kalau kisah Anda sudah khatam, sudah hafal surah Yusuf, ya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, kisah macam-macam, ya, dalam Al-Quran Anda selesai, kemudian Anda baca kisah dalam hati sudah khatam, barulah baca novel-novel yang ada itu. Memang siapa itu penulis novel dan apa isinya sih? Alhamdulillah, ya, saya termasuk orang yang tidak suka membaca novel. Nggak tahu, dari kecil memang begitu. Nggak sih, dari kecil sering, kalau dari kecil dulu pernah sih baca kisah-kisah, ya, cerita-cerita silat dulu suka. Tapi setelah lama ditinggal, alhamdulillah tidak tertarik, ya, membaca kisah-kisah novel fiktif maupun kisah-kisah, ya, perang, kisah silat itu nggak suka. Sekarang nggak suka. Kenapa? Sudah tertarik dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Sudah tertarik dengan kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, ya, kisah Ashabul Kahfi, macam-macam, ya. Udah kalah dengan Al-Quran, ya. Kita lihat di sini, Umar bin Khattab suatu ketika membawa Taurat, karena Taurat itu ada kisah-kisahnya juga. Ketahuan oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, demi jiwaku yang ada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi, law anna Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup, ma wasa'ahu illa ayat ba'uni atau ayat tabi'ani. Kalau seandainya Musa itu hidup, pasti ikut saya. Tauratnya akan ditinggal, ngikuti Al-Quran. Nah, sudah ada Al-Quran, ngapain buka-buka Taurat? Sudah ada kisah Nabi Yusuf, ngapain, ya, baca kisah novel bidadari, membaca James Bond 007, membaca Kopeng Ho. Kalau Cheng Ho nggak apa-apa. Cheng Ho itu sejarah, beda ya, Kopeng Ho dengan Cheng Ho, sama-sama Ho, ya. Cheng Ho itu sejarah. Cheng Ho itu seorang Muslim, seorang pelayar. Kapalnya raksasa. Kalau sekarang itu kapal pesiar. Muat berapa coba? 27.000 penumpang zaman itu, pada tahun 1400. Zaman 1400-an, ya. Gak lupa tahunnya, ya. Lebih 1000 sebelum itu, ya, sebelum 1400-an, 1200-an. Itu Cheng Ho sudah datang ke Jawa pakai kapal pesiar 27.000. Ini alisan itu berapa ribu? Berarti ini sekampung sawah 27.000. Bisa menghabisin kerajaan Mataram waktu itu, kerajaan Mataram, ya, waktu itu kerajaan Mataram. Tapi nggak mau perang karena misinya Cheng Ho itu adalah berdakwah Muslim pada dinasti Zuan. Nah, dinasti Ming, maaf. Jadi sebelum Ming itu ada Zuan. Ya, setelah Ming ada dinasti Chu. Itu ada itu kisah dinasti-dinasti yang ada di Cina. Ya, itu beneran, itu bukan Kopeng Ho, bukan siapa itu namanya itu Jet Li, bukan. Satu temannya Jet Li siapa itu? Jackie Chan, ya, kelihatan, kamu lihat sekali, ya. Jackie Chan, nah, itu fiktif semua. Makanya bukan hadis, ya, ini pepatah. Utlubul ilma walau bisin, ya, bukan hadis, artinya dhaif. Tapi sejarahnya ada, pada zaman sahabat itu sudah ada di Cina. Ya, Islam sudah sampai Cina. Wabil khusus pada zaman Genghis Khan. Ya, Kublai Khan, Genghis Khan itu sudah sampai Cina. Makanya yang membawa Islam ke Cina itu Kublai Khan. Ya, itu dinasti Zuan kalau nggak salah. Ya. Akhirnya pada dinasti Ming yang ada Cheng Ho-nya itu, ya, mereka menyebarkan Islam sampai tanah Jawa.
Nah, itu boleh sejarah beda dengan fiktif. Ya. Maka di sini pada rahimakumullah, Umar bin Khattab ketika mengambil cerita dari Taurat juga banyak ceritanya, ditegur oleh Rasulullah, ya Umar, seandainya Musa itu hidup pasti ikut saya, ngapain buang Taurat kembali ke Al-Quran. Jadi kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Musa itu ada dalam Taurat dan Injil kalau nggak salah. Kalau nggak percaya, lihat itu kisah-kisah di Taurat dan Injil, kisah 10 wasiat, nah, itu ada di dalam Taurat dan Injil. Ya, kisah hijrahnya Bani Israel itu ada dikisahkan orang Yahudi. Jadi kisah nabi-nabi itu ada dalam Taurat dan Injil, tapi sudah nyeleweng. Coba bandingkan kalau dalam Al-Quran anaknya Nabi Shu'aib itu cuma 2. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini, ya kan? Saya kepingin menikahkan kamu dengan salah satu dari 2 anak saya. Dalam soal Qasas ayat 26 ya 27. Orang Yahudi meyakini anaknya Nabi Shu'aib itu 10. Kalau dalam Al-Quran saudara Nabi Yusuf laki-laki semuanya. Dalam Taurat dan Injil ada perempuannya, ada beda-beda dikit, tapi kita lebih percaya kepada Al-Quran daripada Taurat dan Injil. Maka Nabi Muhammad mengatakan, buang itu Taurat, sudah ada semuanya di dalam Al-Quran, nggak perlu nengok lagi Taurat dan Injil. Maka salah satu kenapa orang Yahudi masuk Islam, gara-gara dengar kisahnya Nabi Yusuf. Kok hebat banget kisah ini, lebih hebat daripada Taurat dan Injil. Makanya di dalam tafsir Zadul Masir karangan Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim Jauziyah ya, beda ya. Ibnu Qayyim Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Jauzi ini yang mengarang kitab Saidul Khatir dan yang mengarang kitab Al-Mawdu'at, punya tafsir namanya Zadul Masir ya. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair, beliau berkata, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di depan Salman Al-Farisi. Salman ini kan orang Persia. Mereka berkata, "Wahai Salman, ceritakan kepada kami tentang Taurat, karena di dalam terdapat hal-hal yang baik." Jadi Salman itu suruh cerita tentang Taurat. Ya, karena Salman ini kan dulu bukan orang Islam, dia mu'alaf. Ya, suruh cerita tentang Persia, tentang Taurat. Kemudian turunlah ayat ini, negur para sahabat, kamu nggak usah dengar cerita dari Persia, dari Romawi, dari apa, banyak fiktifnya. Bacalah surat Yusuf ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablina minal ghafilin. Selesai. Jadi cerita ini berdasarkan wahyu Al-Qur'an. Ya. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat dari ayat ini, dari ayat ketiga ini ada 4 pelajaran. Pelajaran keempat adalah hidup tanpa wahyu. Hidup tanpa wahyu. Wa in kunta itu fi'il madhi kunta kana yakunu ya. Kunta kana ya, dahulu ya. Wa in kunta, kamu dulu gitu maksudnya. Wa in anta, kalau anta itu kamu sekarang, anta al-an. Kalau kunta, kamu kemarin. Aina kunta, maksudnya kunta itu bukan aina anta, enggak. Aina kunta, yang benar aina kunta ya akhi. Maksudnya apa? Aina kunta ya akhi, artinya apa? Kamu tadi itu dari mana? Bukan saya di sini, enggak. Kunta tadi. Nah itu. Jadi wa in kunta artinya wahai Muhammad, sebelum ini min qabli ditambah wa in kunta min qabli, sebelum ini engkau ya Muhammad la minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lengah. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ada surat Yusuf berarti tidak tahu tentang Nabi Muhammad, tidak tahu tentang Yusuf.
sebelum turun surat Yusuf. Dengan adanya surat Yusuf, Nabi Muhammad jadi tahu. Maksudnya dengan wahyu dapat ilmu. Anda juga begitu. Sebelum dengar kajian surat Yusuf, Anda juga nggak tahu banyak tentang kisah Nabi Yusuf. Ya. Jadi tanpa wahyu, seseorang tidak mungkin mengetahui kisah Nabi Yusuf yang sebenarnya. Bahkan tidak tahu tentang ilmu agama. Lihat ya, di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah karena kami wahyukan kepadamu Al-Quran, dan sebelum kamu mendapatkan wahyu. Jadi sebelum itu kamu belum mendapatkan wahyu Al-Quran. Kamu termasuk sebelum kamu dapat wahyu, wahai Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu Al-Quran, kamu wahai Muhammad termasuk orang yang tidak mengetahui rincian cerita Nabi Yusuf dengan detail. Ya paling dengar sekilas, kalau detailnya belum ya. Jadi dalam hal ini kamu seperti kaummu yang ummiyin. Jadi Nabi Muhammad sama orang Quraisy sama sebelum datang surat Nabi Yusuf. Coba lihat firman lain, surat Hud ayat 49. Surat Hud ayat 49 ini contoh, nadanya hampir sama. Tilka, surat Hud ya, ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min amba'il ghaib, maksudnya cerita-cerita masa lalu itu kan gaib. Kita kan nggak tahu, kan kita nggak lihat. Ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Kami ceritakan kepada Anda Muhammad, wa in ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Kamu sebelumnya nggak tahu, kaummu orang Quraisy juga nggak tahu. Ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal akibata lil muttaqin. Jadi penting kita membaca cerita-cerita masa lalu. Coba kita tahu nggak kisah Nabi Muhammad waktu kecil? Nggak tahu kan? Paling kita tahunya Nabi Muhammad setelah besar dapat wahyu. Sebelum dapat wahyu waktu kecil, waktu bayi di mana? Ya, disusul oleh Suwaibah, kemudian disusul oleh Halimah Sa'diyah. Suwaibah itu siapa? Budaknya siapa? Itu Abu Jahal. Ya. Kemudian dilarang oleh Abu Jahal, diganti oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu orang kampung. Waktu kecil itu Nabi Muhammad dikejar-kejar, ingin diculik orang banyak. Setiap Nabi Muhammad datang suatu tempat mesti membawa keberkahan. Yang tadinya tandus, bayi yang namanya Muhammad ini membawa keberkahan. Ketika datang bayi itu, hujan turun. Mekah ketika ada Nabi Muhammad, keadaannya bagus. Ketika ditinggal Nabi Muhammad jadi kering. Ini waktu bayi aja sudah luar biasa. Jadi Nabi Muhammad waktu bayi diperebutkan banyak orang, ya, makanya dijaga oleh Allah. Ini kisah yang kita tidak tahu, ya, termasuk ada ashabul fil, pasukan gajah itu. Jadi wa in kunta wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, kamu tidak tahu sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad pun tidak tahu sebelumnya. Ini maksud wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Ghafilin itu apa? Enggak tahu. Lengah, atau ghafil, atau nggak tahu. Makanya alhamdulillah dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad jadi tahu. Itu satu, surat Hud 99. Ini sesuai juga dengan surat Asy-Syura ayat 52. Ini penting para hadirin, khususnya para mahasiswa. Sebelum akhir surat Syura, surat 52 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad roh. Roh itu apa? Anda hidup punya roh, ya, punya jiwa. Roh itu jiwa, nyawa. Demikianlah kami wahyukan kepadamu nyawa dari urusan kami, maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut nyawa karena tanpa Al-Quran hati kita mati. Jadi Al-Quran itu nyawanya hati. Kalau nggak ada Al-Quran hatinya mati. Coba
Anda tidak baca Al-Quran dalam 1 bulan, pasti hatinya sakit. Kalau udah sakit mati. Kalau udah mati jadi munafik, jadi kafir. Makanya dengan baca Al-Quran kita ada ruh. Kayak HP ini kalau nggak dicas itu mati baterainya. Ngecasnya itu dengan Al-Quran, dengan tausiah, dengan sholat jamaah, itu ngecas HP. Jadi Anda lagi cas, lagi penuh ini, besok pagi sudah berkurang itu HP baterai Anda itu, maka besok pagi Anda ngecas lagi sholat subuh, dicas lagi, penuh lagi. Anda ke dapur berkurang lagi rebutan makanan, ya kan? Habis itu tengkar di kamar berkurang lagi, paginya jam 8 masuk kelas dicas lagi, begitulah seterusnya. Minimal ngecas baterai itu 5 kali minimal. Ya, tergantung baterainya kayak apa, tapi wajibnya 5 kali. Ya, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau nggak dicas mati. Namanya ruh. Quran ini, jadi kalau kita nggak baca Al-Quran, pasti jiwa kita ngedrop. Ya, maka insya Allah orang yang sering baca Al-Quran, sering membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, sering baca kisah Nabi Yusuf, insya Allah jiwanya akan sehat dan selamatkan dari COVID-19. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi Ustaz, ada yang sering baca Al-Quran kena COVID, nah itu takdir, lain cerita. Kemarin ada mahasiswa juga kena COVID tuh, di isolasi mandiri. Baca Al-Quran banyak-banyak, saya suruh baca Al-Quran, hilang COVID-nya, alhamdulillah. Itu Ustaz, di luar ada yang baca Al-Quran malah meninggal, takdir, lain cerita. Jadi intinya para hadirin rahimakumullah, Quran ini wahyu, roh di dalam urusan kita. Jadi roh jiwa. Kemudian ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Lihat di sini. Sebelum ada Al-Quran, engkau Muhammad tidak tahu apa itu iman, apa itu Al-Quran. Jadi Anda itu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu iman kecuali dengan Al-Quran. Itu kemudian Nabi Muhammad loh, apalagi dengan kita. Alhamdulillah mahasiswa namanya sebelum kesini juga banyak nggak tahu masalah. Ketika sudah sekolah di sini, belajar dari para ustadz, ikuti kajian, akhirnya banyak tahu tentang ilmu. Itu menaik yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Alhamdulillah Anda berpindah dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam di sini. Jadi banyak orang yang tahu Islam setelah ikut pengajian, setelah baca Al-Quran, setelah mempelajari kitab-kitab. Terus walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Intinya Nabi Muhammad sebelum dapat Al-Quran termasuk orang-orang yang tidak tahu. Kita nggak mengatakan sesat ya, tapi tidak tahu. Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu orang biasa. Nah, setelah dapat wahyu baru jadi nabi. Sebelum diturunkan surat Yusuf, Nabi Muhammad juga nggak tahu apa-apa. Makanya namanya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Yang terakhir surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, bukankah dia Allah mendapatimu pertama kali dolan kan sesat ya, tapi kita tidak tafsirkan dolan itu sesat. Nanti Nabi Yakub pun dikatakan dol, innaka lafi dolalikal qadim. Qala lahum abuhum inni la ajdari ka Yusuf laula antufannidun. Qalu innaka lafi dhalalikal qadim. Anak-anaknya mengatakan, "Bapak, kamu sesat lagi, Bu." Sesat dalam Al-Qur'an nanti kita bahas. Sesat dalam Al-Qur'an itu maknanya tidak mesti sesat dari Islam. Bisa juga sesat jalan, bisa juga salah. Ya, namanya orang kan salah, sesat itu bisa arti salah. Sesat di sini dalam surat Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung? Kalau terjemahnya orang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada.
Jadi dulu Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa, diberikan hidayah dengan Al-Quran. Anda pun dulu juga nggak tahu apa-apa, setelah mengenal Al-Quran Anda jadi apa-apa. Siapa? Allah. Ya. Jadi intinya para hadirin rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan surat Yusuf ayat berapa? Ayat 3 bab kedua, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Pas jam 8.00. Alhamdulillah. Ya, selesai kajian kita malam hari ini. Kita beri kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan para peserta lainnya untuk bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya. Ayo, siapa yang bertanya? Harus ada yang bertanya. Kalau nggak bertanya, saya yang nanya. Baik, saya nanya ya. Kalau nggak bisa jawab, kena denda 10.000. Kalau bisa jawab, saya beri uang. Atau saya beri buku. Nah, udah nyediakan buku ini gratis loh, masa nggak ada yang mau gratis. Kesabaran yang indah. Anda cuma bertanya atau menjawab. Pilih bertanya atau menjawab. Kalau bertanya nggak ada dendanya. Kalau ditanya nggak bisa jawab, kena denda. Minimal push up kalau nggak punya uang. Nah, silakan. Mau nanya kan? Enggak. Ya silakan. Alhamdulillah. Gimana akhir kehidupan Nabi Yusuf? Belum nyampe. Sabar, judulnya apa? Kesabaran yang indah, jangan tergesa-gesa. Tadi udah disebutkan semuanya happy ending. Akhir kehidupan jadi raja, jadi menteri, terus akhirnya mati juga. Gitu aja. Saya tahu kamu cuma ingin dapat buku nih, saya beri. Alhamdulillah. Ya. Ada yang bertanya lagi? Nah, silakan. Ini namanya Umar. Ini lawannya Abdul Aziz. Suatu ketika nanti tinju di depan lah, kelas berat. Silakan. Apa? Oh, pertanyaannya belum nyampe Zulaikha. Pada tergesa-gesa sih. Nanti pada jilid kedua, wanita dan kekuasaan. Ya nggak apa-apa. Ya. Dia tertarik dengan Zulaikha masalahnya. Jadi Imra'atul Aziz, ya. Waqalat Imra'atul Aziz al-ana hasal haq. Jadi dalam Al-Quran tidak disebut namanya Zulaikha, itu nggak ada. Zulaikha itu nggak ada. Namanya Imra'atul Aziz, istri pejabat tinggi. Al-Aziz itu yang terhormat, anggota dewan lah, ya. Pejabat, menteri besar. Tidak disebut namanya Zulaikha. Dari mana nama Zulaikha itu? Dari para ulama, dari para ahli tafsir, namanya Zulaikha. Tidak semua mengatakan Zulaikha, tapi sebagian mengatakan Zulaikha. Udahlah, daripada nggak ada namanya, kita sebut aja Zulaikha, biar mudah. Nggak masalah yang kayak gitu, itu mau Zulaikha, mau Retno, mau Dewi. Mau siapa terserah, pokoknya ada nama lah, ya. Zulaikha, apalagi kalau memang diriwayatkan oleh sebagian besar para ahli tafsir dan ulama. Jadi namanya Zulaikha, ya. Tidak diriwayat dari Al-Quran dan tidak pula dari hadis, tahu saya. Ini hanya semata-mata
ya sejarah, ya sejarah. Termasuk namanya Raja Mesir siapa, nama nama suaminya Zulaikha juga disebut semuanya. Nanti kita sebutlah namanya siapa begitu. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 12, 10 itu nggak ada nama dalam Al-Quran. Itu disebut namanya Lai, namanya Samaun, namanya Robin, ya, namanya Jahuda, ya, Lai minimal 5 atau 6 nama saya hafal itu dari 10 saudara itu. Benyamin mana nggak ada namanya Benyamin, tapi kita sebut namanya Benyamin, ya, itu anaknya Nabi, adiknya Nabi Yusuf yang paling terakhir. Yusuf sendiri ada yang mengatakan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Dulu pernah kita bahas Yusuf itu ada yang mengatakan itu bukan bahasa Arab, gitu ya. Siapa namanya tadi? Umar. Nah, silahkan diambil Umar, kesabaran yang indah. Ya, nanti buku ini baca bareng sama siapa? Sama Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Gantian nanti ya. Umar, Abdul Aziz ini teman dekatnya itu. Ada yang bertanya lagi? Masih ada hadiah, tenang aja. Ya, silahkan. Baik, bertanya tentang sejarah, namanya siapa? Farhan. Farhan itu gembira. Sejarah itu penting. Mahasiswa walaupun Anda belajar fikih, belajar tafsir, baca hadis, saya sarankan banyak baca sejarah. Baik sejarah Nabi Adam sampai zaman sekarang. Ya, karena isi Al-Quran itu kira-kira 70% isinya sejarah. Al-Quran 70% kira-kira isinya sejarah. Nabi Yusuf, ya ini semuanya dari awal sampai akhir itu sejarah, cerita. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabiin, terus sampai kepada khilafah terakhir Turkiya. Ya, jadi sejarah itu penting. Maka bacalah sejarah. Ada buku-buku sejarah yang ringkas, sebenarnya sejarah Islam dari Nabi Adam sampai abad penulisnya itu, ya. Ada Bidayah wan Nihayah, itu karangan Ibnu Katsir, dan banyak hal di sini juga saya sebut di sini tadi lupa menyebutkan, ada Qasasul Anbiya, sejarah para nabi karya Ibnu Katsir, ya. Kemudian ada Qasasul Anbiya karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir. Ada Qasasul Al-Qur'an Al-Karim karangannya Said Abdul Azim, ya. Ada namanya Al-Mustafad min Qasasil Quran karya Abdul Karim Zaidan, ya. Ini diantara kisah-kisah Al-Quran. Ada kisah Al-Hayawan fil Quran, hewan-hewan dalam Al-Quran. Maka bacalah sejarah. Saya harapkan belum ada sejarah, ke depan mudah-mudahan di Al-Islam ini ada namanya pelajaran sejarah, ya. Pelajaran sejarah. Pertama nanti kita pelajari sejarah dari para nabi. Setelah para nabi selesai, para sahabat, para tabiin, setelah itu selesai sampai Turki hancur, termasuk sejarah Indonesia, sejarah Islam di Indonesia, mulai dari mana Aceh, kemudian Palembang, kemudian nanti Jawa, Demak, Pajang, Mataram, termasuk Jakarta, Batavia, termasuk Cirebon. Itu perlu Anda baca, karena kita ini salah satu pemain sejarah, ya. Kita itu adalah salah satu pemain sejarah, dan dalam sejarah nanti kita kalau sudah meninggal dunia tinggal sejarah, kita pun sejarah. Al-Islam nanti jadi sejarah, ya. Alumni yang sudah lulus itu tinggal sejarah saja. Nah, maka goreskan sejarah, ya. Torehkan sejarah. Janganlah Anda menjadi korban sejarah. Jadi penting sejarah itu dalam Islam. At-tarikh yu'idu nafsahu, tarikh itu akan berulang. Jadi sekali lagi 70% dalam Al-Quran adalah sejarah. Maka belajarlah sejarah.
Itu. Dan bagaimana cara kita supaya mengetahui sejarah yang diselewengkan, banyak baca. Ada namanya sejarah Orde Baru. Ya, sejarah menurut Orde Baru ada. Ada buku namanya Api Sejarah. Ya, ada sejarah-sejarah Islam yang berbeda dengan sejarah ditulis orang-orang Hindu dan Buddha. Indonesia ini sekarang perang sejarah. Sebenarnya yang benar itu mana sih? Hindu Buddha atau Islam? Baca sejarah. Dan seterusnya, termasuk perebutan kekuasaan. Bukan sejarah Muawiyah dan Ali. Itu juga kita harus tahu sebenarnya yang benar itu Ali atau Muawiyah. Ya. Kemudian tentang Yazid bin Muawiyah. Muawiyah sekarang banyak diselewengkan orang benci Muawiyah, padahal Muawiyah itu sahabat. Kita harus baca sejarah. Nah, tentang fitnah pada zaman Utsman bin Affan itu juga harus baca sejarah. Intinya mudah-mudahan ke depan di Al-Islam ini harus ada namanya pelajaran sejarah. Kalau kita buta sejarah, kita akan dibohongin orang. Ya, kita akan jadi korban sejarah. Ya, terima kasih. Hadiahnya sudah habis ya bukunya. Tapi saya bawa uang, tenang aja. Ini kan ada kantongan 1, 2, 3, 4 tuh bawa uang. Mana nggak ada. Nih, uang 5.000. Mahasiswa 5.000 ini banyak ini. Ambil. Nanti lama-lama kalau nanya terus jadi 50.000. Ya kan, 50 kali 10 berapa? 50 kan? Belakang tadi siapa yang angkat tangan? Ya, ini Ustadz. Kalau Ustadz ini 10.000 lah insya Allah. Ya, silakan. Adakah satu buah konsep atau kaidah-kaidah di mana kita dari itu belajar memilih dan memilah menggunakan Israiliyat? Karena kalau kita melihat sejarah para nabi itu kan syarat akan Israiliyat. Hatta bahkan Zulaiha sendiri diambil dari Israiliyat. Maka dalam sebuah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala qad di Muhammadiyah, itu ada satu buah kisah di mana Nabi Yusuf itu telah menanggalkan celananya. Nah, bagaimana kita adakan satu buah konsep atau kaidah untuk bisa membedakan apakah ini Israiliyat yang dibenarkan oleh Islam atau tidak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya berbobot, menunjukkan beliau ini ustadz. Kan beda dengan pertanyaannya ini, lain beda. Ya, untuk mengerti Israiliyat itu pertama adalah kisah-kisah tentang Bani Israel. Itu pandangan kita sebagai Muslim dalam hadis disebutkan hadisu an Bani Israel wala haraj. Kalau cuma cerita tentang Bani Israel nggak masalah, gitu. Kalau cerita nggak masalah, cuman kapan diambil, kapan tidak. Ya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil. Kalau tidak sesuai kita tinggal. Banyak loh kisah Bani Israel yang melecehkan para nabi, kayak kisah Nabi Lot, ya itu anak-anaknya memberikan khomer kepada Nabi Lot semuanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya, bagaimana kita tahu kisah Bani Israel itu sesuai dengan Islam atau tidak? Baca buku. Kayak Ibnu Katsir ya, itu akan menjelaskan ini Israiliyat atau tidak. Itu tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya masih dipenuhi dengan Bani Israel. Tapi kalau sekedar kisah dan ibrah, nggak masalah kita ambil, kayak nama Zulaikha, nggak masalah, nggak bertentangan. Walaupun kita tidak memastikan apakah Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf, belum ada kepastian. Menikah juga nggak ada masalah, nggak menikah juga nggak ada masalah. Ya, artinya itu fair gitu aja, itu netral. Ya. Tapi kalau ingin tahu Israel nggak Israel, membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca buku-buku tentang tafsir yang bersih dari Israiliyat. Ada pembahasan khusus tentang Israiliyat dalam tafsir. Saya punya buku, ya, judulnya Israiliyat fit Tafsir. Nah, itu cari itu, ada buku PDF juga. Insya Allah akan bisa memilah mana Israiliyat, mana tidak Israiliyat. Secara umum Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel itu biasanya berlebihan, terlalu berlebihan dalam menceritakan kisah-kisah. Maka kemudian ada